Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Pak Tris sayangi. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 3, Pak Tris kembali lagi menyampaikan materi tema 3. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku, untuk kali ini Patris akan menjelaskan tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 2. Silakan buku kalian dibuka dan diperhatikan penjelasan dari Patris berikut ini. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume itu? Marilah kita ikuti penjelasan berikut ini, sehingga kalian tetap menyimak, tetap memperhatikan, sehingga kalian akan memahami tentang pengertian dari massa dan juga volume. Ya. Perhatikan, Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya yang berbeda. Menurutmu, nah ini Bu Guru sedang berkata ya, menurutmu bola manakah yang masanya lebih besar? Nah, simaklah percakapan Siti dengan Ibu Guru berikut ini. Ibu Guru berkata, anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan Ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Nah, ini pertanyaan Ibu Guru ya. Kemudian Siti menjawab, massa. Massa, Bu? Apa massa itu, Bu? Nah, ini karena Siti belum tahu pengertian massa. Jadi, Siti kembali bertanya kepada Bu Guru. Kemudian Ibu Guru menjawab, yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Dan Udin berkata, bola basket lebih berat, Bu. Nah, Ibu Guru berkata lagi, benar Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Ya, bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Nah, kenapa? Banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada bola yang terdapat dalam benda disebut dengan massa. Ya, jadi ini menjelaskan tentang massa. Jadi, kenapa kok bola basket ini lebih berat? Karena bahan penyusun bola basket ini lebih banyak atau lebih besar, ya. Sehingga massa dari bola basket ini lebih besar, gitu ya. Dan berikutnya, Siti kemudian berkata, jadi bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Nah, kemudian Ibu Guru atau menjawabnya, benar Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Ya, jadi ini adalah alat untuk mengukur massa. Ini adalah timbangan digital dan ini bisa jadi timbangan seperti neraca ya untuk mengukur beratnya emas, begitu ya. Nah, ini contoh dari alat ukur untuk mengukur massa, gitu ya. Nah, kemudian perhatikan pengukuran massa berikut ini. Lingkari pernyataan yang ada di sini. Lingkari pernyataan yang benar, ya. Dan yang A, balok Y mempunyai massa yang lebih
lebih apa kalau diperhatikan di sini? Kotaknya baloknya lebih besar sehingga masanya lebih besar dari balok H, gitu ya. Jadi yang di lingkaran adalah yang besar. Dan yang kedua, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih, nah ini yang sudah diisi air tentunya lebih besar dari gelas ukur yang kosong, gitu ya. Nah, yang C, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Ya, jadi botol B ini lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang tentunya lebih besar dari yang A. Ya, dari botol A. Kemudian yang D, botol yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil tentunya dari bola yang tidak kempes seperti ini ya. Karena apa? Masanya ini lebih besar yang bola yang diisi yang tidak kempes. Kemudian yang E, 6 apel mempunyai massa yang lebih apa? Nah, ini ternyata tidak lebih tidak kurang, artinya sama ya. Jadi 6 apel mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Dilihat karena posisinya sama gitu ya. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat ya, 3 apel mempunyai berat yang lebih besar apa lebih kecil dengan semangka. Ya tentunya karena ini kan kalau 6 beratnya sama dengan 1 semangka. Maka kalau 3 apel mempunyai berat yang lebih kecil tentunya ya. Jadi kalau kalian melihat di sini kalian bisa mengerti. Jadi 6 apel itu sama dengan 1 semangka. Nah, maka kalau 3 apel berarti lebih kecil dari 1 semangka. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gravitasi. Nah, contohnya massa tubuh di bumi ataupun di bulan itu sama, ya, massa ini sama. Namun beratnya tidak ya, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan itu berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Karena apa? Karena di bulan tidak ada gravitasi bumi sehingga beratnya itu di sana menjadi ringan, gitu ya. Kemudian dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Nah, seperti kita sering mendengar orang mengatakan, berapa beratmu? Ya, adapun yang benar adalah berapa massamu, gitu ya. Yang betul sebenarnya adalah berapa massamu, bukan berapa beratmu, gitu ya. Nah, yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, ya. Itu. Sehingga yang sering digunakan adalah istilah berat. Gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan, gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa kita masih boleh menggunakan istilah berat, karena gravitasi di permukaan bumi itu relatif sama. Bacaan ini diambil dari sumbernya dari internet ya. Baik, kita lanjut. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Nah, perhatikan. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang ditempati oleh suatu benda yang disebut dengan volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil mempunyai atau memiliki volume yang kecil juga. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Perhatikan ini ada contoh
dua akuarium ya. Jadi yang pertama akuariumnya lebih besar, yang B ini lebih kecil. Kesimpulannya adalah volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Jadi volume itu yang di dalamnya sini ya, yang menempati ruang ini atau akuarium ini yang disebut dengan volume. Kemudian perhatikan, pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dan kelompokmu. Karena kalian di rumah, melakukannya cukup dengan orang tua kalian saja ya. Ataupun bisa dengan ayah, bunda, ataupun dengan kakak. Gitu ya. Nah, alat-alatnya, alat dan bahan. Yang nomor satu adalah gelas ukur. Yang kedua, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Tentunya bendanya lebih kecil ya. Kemudian ketiga air. Yang keempat balon ya, 2 buah. Ada balonnya 2 buah nantinya. Untuk membedakan antara yang sudah ditiup dengan yang belum. Berikutnya, langkah-langkah percobaan. Nah, ini kalian nanti lakukan ya di rumah ya. Jadi silahkan dicoba dengan orang tua kalian. Yang A, isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Nah, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Di sini kalian bisa menggunakan gelas tadi ya. Jika tidak ada gelas ukur, kalian bisa menggunakan gelas biasa. Kemudian kalian beri tanda dengan spidol. Ketika belum diisi benda, dicoret segini misalkan. Kemudian setelah diisi benda, nah, kalian perhatikan apakah permukaannya naik dari air itu. Nanti kalian akan mengetahuinya setelah melakukan percobaan ya. Jadi tentunya setelah diisi air nanti akan ada perubahan. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Ya, jadi ya, tentunya tadi sudah Pak jelaskan, ketika gelas belum diisi benda padat, maka permukaannya masih tetap. Nah, atau sedikit ya. Setelah diisi benda padat atau setelah dimasukkan benda ke dalam gelas itu, maka ukurannya menjadi atau volumenya menjadi bertambah. Jadi posisinya air ini menjadi naik ya, awalnya segini, kemudian bisa bertambah berapa banyak gitu ya. Itu ya. Nah, seperti itu cara melakukan percobaannya. Terus berikutnya, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Ini ya. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah, jadi awalnya gelas ukur itu diisi 300 ml. Nah, kemudian gelas ukur ini ditambah lagi ya, atau diisi lagi menjadi 600 liter ya. Jadi ini sebetulnya gelasnya cukup satu saja ya. Jadi ketika kalian mengukur yang pertama, boleh itu setengah gelasnya dicoret, dikasih tanda, misalkan pada posisi tengah ya, misalkan 300 ml. Nah, kemudian kalian tambah lagi airnya, isi lagi di sini, kemudian naik menjadi atau sampai dengan posisi penuh, yaitu misalkan 600 ml. Nah, ini membuktikan bahwa volume benda itu volume itu berada di dalam gelas ini ya. Gitu. Kemudian apa yang terjadi sebelum dan setelah ditambahkan ke dalam gelas ukur tadi ya. Ini tuliskan pengamatanmu. Nah, ini kalian bisa mengamati tadi ya. Jadi ketika sebelum diisi atau sebelum ditambahkan air, maka gelas posisinya volumenya masih sedikit. Nah, ketika ditambahkan atau ditambahi, maka volumenya menjadi bertambah atau menjadi banyak. Gitu ya. Terus berikutnya, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Yaitu pertama, ada balon yang belum ditiup. Yang kedua, balon yang sudah ditiup. Nah, apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Nah, tuliskan pengamatanmu. Ini kalau balon sebelum ditiup ataupun sebelum diisi angin, maka masih posisinya kecil atau belum mengembang. Nah, ketika sudah ditiup, sudah diisi angin, maka
balon berubah menjadi besar volumenya, begitu ya. Nah, ini jawaban menurut Pak Tris begitu. Silahkan kalian bisa melakukan pengamatan sendiri ya, bersama orang tua kalian tentunya ya. Nah, kamu telah melaksanakan percobaan di atas tadi ya. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Ya, hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, apa saja? Nah, kalian ini Patris tugaskan untuk mengisi lanjutannya ya. Ada 3 apa saja? 1, 2, 3. Nah, kemudian benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki memiliki apa dan memiliki apa. Ini ya, silahkan dijawab. Ini tugas kalian ya. Nah, seperti ini penjelasan dari Pak Tris. Pak Tris cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Pak Tris selalu berpesan, selalu tetap menjaga kesehatan dan juga tetap patuh dan taat kepada orang tua kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.